Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pimpinan RT di gugus depan ini. Sebenarnya saya ini hanya rakyat kecil, bukan seorang pejuang, apalagi pahlawan. Tetapi saya sangat mencintai demokrasi. Begitu juga warga yang ada di gugus depan ini. Semuanya akan mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Gak percaya? Gak percaya? Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus. Sesuatu yang harus dikorbankan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kata mereka. Benar kan? Ya, hanya ada beberapa sedikit kesalahan. Tidak semua orang benar-benar mengerti apa arti demokrasi itu. Atau mungkin karena saya sendiri tidak mengerti apa arti demokrasi itu. Pada suatu peristiwa, RT kami yang membentang sepanjang gang gugus depan mendapati seorang petugas yang mengganggunya dari kelurahan. Pasalnya, dia akan melakukan pelebaran jalan sehingga rumah kami akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami dan warga yang lainnya mau merelakan hal itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tetapi sumbangan dari saudara-saudara sekalian ini penting artinya bagi pembangunan dan kepentingan kita bersama demi masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara mengerti. Hanya 2 meter. Kok enak saja mau mengambil 2 meter untuk pembangunan? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Itu hanya cukup untuk gang. Spontan kami tolak. Kami tidak mau tinggal di gang. Sementara kami mempunyai rata-rata 5 orang anak. Tidak mungkin itu, tidak bisa seperti itu. Tetapi kata petugas itu, ini sudah keputusan bersama. Keputusan bersama apa kalau tidak rembukan dengan kami dulu? Kalau saudara-saudara melanggar, menghalang-halangi atau berbuat yang tidak-tidak sehingga pelebaran jalan ini tidak dilaksanakan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak. Tidak-tidak apa? Kita terjepit atas kepentingan orang lain. Belum sempat kami mengadakan apa untuk berunding, tiba-tiba pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan saja. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Kalau Bapak ambil 2 meter rumah kami, itu akan jadi kandang ayam. Kami tidak mau rumah kami dijadikan jalan, Pak. Mau ditaruh mana anak-anak kami nanti, Pak? Pak, tolonglah Pak, jangan Pak. Kami belum sempat berunding. Kami tidak pernah bilang setuju. Mau dibayar berapapun, kami tidak akan mau, Pak. Ini satu-satunya warisan kami, Pak. Akhirnya kami tidak bisa tinggal diam. Kami terpaksa harus melawan. Saya tidak bisa membiarkan orang-orang keluar dari rumah untuk membiarkan berdosa bajingan itu. Saya harus cari cara. Anak-anak saya taruh depan, setelah itu orang tua, setelah itu saya, dan dilanjutkan oleh bapak-bapaknya. Baru pendosir itu mau berhenti. Sopir itu lama juga. Akhirnya mereka selesai berunding. Dan setelah itu, sopir itu kembali menaiki bulldosernya. Kami merasa lega. Mungkin mereka sudah menyadari kesalahan mereka. Lalu
sebuah mobil Gol datang dengan 10 orang laki-laki berseragam. Alhamdulillah ya Allah. Mungkin mereka adalah aparat yang akan melindungi kami. Perempuan-perempuan menjerit, anak-anak jatuh, bahkan sampai ada yang kena kayu. Tapi untung saja ada yang menyelamatkan anak itu. Keadaan jadi semakin kacau. Saya bingung. Setelah saya putar otak, saya beranikan diri untuk menghampiri pabrik tekstil itu. Majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu, ya saya memakai batik ini biar kelihatan rapi dan sedikit dipandang. Tetapi direktur itu susah sekali untuk ditemui, sehingga saya mencari cara untuk menjadi seorang petugas kelurahan. Tetapi direktur itu mengetahui kalau saya ini bukan petugas kelurahan, tetapi korban penggusuran. Setelah itu dia tersenyum lama dan mengguncangkan tangan saya. Kami tidak sudi dibatas. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu ini. Saya minta maaf. Saya sudah tidak memperbolehkan siapa saja untuk melakukan tindakan-tindakan pribadi atas nama perusahaan. Mereka sudah menerima uang transportnya mereka. Kalau mereka menginginkan jalan pintas itu, mungkin mereka ingin menyelamatkan uang transport mereka. Itu di luar tanggung jawab perusahaan. Saya minta maaf. Tolong sampaikan permohonan maaf saya ini kepada warga yang lain. Katanya dengan sungguh-sungguh. Jangkrik. Sandiwara macam apa ini? Orang seperti ibu yang bolak-balik ke luar negeri tidak akan tahu betapa pentingnya tanah 2 meter milik kami. Tanah 200 hektar mereka anggap upil. Aku tahu. Aku kasih tahu warga apapun yang sudah terjadi. Nanti aku adukan kepada jaksa agung. Beliau itu dulu ketika miskin pernah mampir ke warung saya. Biar orang semacam itu ditindak. Ya, jangan akan datang desa. Satu itu. Betul. Orang seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan mudah sekali untuk ditipu. Tetapi kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Dia mengerti. Saya mulai meledak. Dia semakin marah, semakin halus bicaranya. Saya diperlakukan seperti tamu terhormat, tetapi saya terus maju. Ini perjuangan. Saya disuguhkan makanan dan minuman. Saya tolak. Saya datang ke sini bukan untuk ramah tamah. Saya membawa rakyat menuntut keadilan. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta yang tanah 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami, titik. Dia memancing pengertian saya dengan bahasa basi. Itu kuno. Saya sudah bertekad. Saya tidak akan pergi dari kantor itu sebelum ada keputusan membatalkan penggusuran tanah kami. Saya ditunggu oleh warga. Akhirnya dia mengangguk. Tanda dia mengerti. Setelah itu, dia menunduk dan mengambil amplop yang ada di lacinya.
Artinya kunci segala-galanya ada pada kegigihan. Kalau kita getol berjuang, pasti akan berhasil. Coklat tebal 250 juta. Ya Tuhan, betapa miskinnya saya ini. Kenapa saya tiba-tiba mendapatkan rezeki sebanyak ini ya Tuhan? $250 juta. Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak ini? Saya bisa memperbaiki rumah, saya bisa membeli motor, saya bisa bayar SPP, dan saya bisa mengirim uang kepada orang tua saya. Tak ada warga yang tahu kan saya habis dari rumah direktur. Untung saja. Alhamdulillah. Esok harinya saya memberi wejangan. Saudara-saudara warga yang saya cintai, memang berat kehilangan tanah 2 meter dari milik kita yang sedikit itu. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa kita sendiri. Lagi pula itu buat kepentingan kita bersama. Di dalam demokrasi, suara yang terbanyaklah yang harus menang. Maka sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Kita harus merelakan tanah 2 meter itu untuk pembangunan, demi masa depan kita yang lebih baik. Loh, hei, kenapa tidak menjawab? Seperti saya sudah katakan, kita semuanya ini pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, kita harus merelakan apapun itu, termasuk tanah 2 meter. Loh, hei, mau kemana? Kapannya belum selesai? Tunggu. Tak ada yang mengubris, semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Dia tidak berdiri bukan karena suka, tapi kakinya kesemutan. Setelah reda, dia pun berdiri dan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi tidak melindungi rakyat kecil, aku berhenti menyokong demokrasi. Sekarang aku menentang demokrasi. Sejak saat itu, warga Busupan yang saya pimpin itu semuanya kompak menolak demokrasi. Tinggal saya sendiri dan saya tetap kokoh dan tegar. Tidak goyah oleh topan badai, tidak gentar oleh hujan dan panas. Saya tetap berdiri di kaki saya sendiri, tetap membela demokrasi sampai tidak ada penghabisan. Saya akan membela. Terus, ya mau siapa lagi? Kalau bukan saya ya siapa lagi? Daripada diberikan orang lain,